jatuh lagi tuh yang membuat kami tegar berdiri. Karena kami bukan beban, kami bisa buktikan punya kemampuan. Kami berakselerasi, berkreasi dalam membangun negeri. Kami tidak butuh kasihan, yang kami ingin hanya satu kesempatan. Dengan ini kami punya cahaya, dengan ini kami bisa berkarya, dengan ini kami bisa bekerja. Mari bersama berjuang untuk wujudkannya. Kartunet.com karya tunanetra Indonesia yang berakselerasi, wujudkan dunia inklusif. Mari bahu-membahu, ciptakan lingkungan yang baru, yang ramah tak berbatas untuk kaum disabilitas. Check this out. Cartoonnet.com, yeah, come on guys. Kalau lo bisa, gua juga bisa. Dengan cara lain, kenapa enggak? Artinya, Mengatasi keterbatasan tanpa batas. Cartoonet Community Indonesia nama kami. www.cartoonet.com itu situs kami. Mari bersama berjuang dan berakselerasi dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang inklusif. Mengatasi keterbatasan tanpa batas. Mari bersama berjuang wujudkannya. Kartunet.com karya tunanetra Indonesia yang berakselerasi, wujudkan dunia inklusif. Mari bahu-membahu, ciptakan lingkungan yang baru, yang ramah tak berbatas untuk kaum disabilitas. Kartunet.com karya tunanetra Indonesia yang berakselerasi, wujudkan dunia inklusif. Mari bahu-membahu, ciptakan lingkungan yang baru, yang ramah tak berbatas untuk kaum disabilitas. Keterbatasan bukanlah pembatas. Berbeda bukan untuk dibedakan. Dan kekurangan bukanlah penghalang. Cartoonet, karya tunanetra. Bersama suara edukasi, mengatasi keterbatasan tanpa batas. Manusia adalah makhluk yang sempurna, tetapi banyak manusia. Di balik kesempurnaannya terdapat satu kekurangan. Apakah kekurangan tersebut akan menjadi halangan?
tunanetra adalah satu dari sekian banyak kekurangan manusia. Disinilah bersama kami, Kartunet, karya tunanetra. Seorang tunanetra, sang cendekia yang akan menjadi pemuda yang memajukan bangsa Indonesia. Kartunet, karya tunanetra. Bersama suara edukasi, mengatasi keterbatasan tanpa batas. Dari Geraha Media Pustekom 1440 AM, suara edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada suara yang berbeda pada hari ini rupanya, sahabat edukasi. Tapi kita sapa dulu, apa kabar sahabat dimanapun sahabat berada. Mudah-mudahan pada siang hari ini di suara edukasi di seputaran Pustekom ini udaranya mendung. Wah, mendung gelap tadi habis hujan besar ya. Siang hari ini Kak Sena ditemani oleh biasa operator kesayangan kita, ada Bang Charlie di sana. Halo Bang Charlie. Apa kabar? Sehat ya? Waduh. Kayaknya belum makan ya. Oke, kemudian di sebelahnya Kak Sena ini juga ada kawan baru Kak Sena, sahabat dari Kartunet juga, karena hari ini Kartunet sedang ada acara. Jadi beberapa sahabat Kartunet yang biasa menemani Kak Sena seperti Kak Dimas, ada Kak Riko dan Kak Irfan juga sedang standby di acara tersebut. Tapi nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga dengan mereka. Acara apa sih sebetulnya Kak Sena? Nah, tapi kita sapa dulu teman kita baru ini ya. Halo, siapa ini namanya Kak? Halo. Halo, suaranya gagah bener nih. Ada Kak Rafiq ya. Iya betul. Ya, sahabat Kartunet juga yang nantinya akan menemani Kak Sena selama 1,5 jam ke depan sampai jam 4 nanti, sampai jam 16 sore nanti. Dan pada hari ini temanya wah luar biasa, sangat menarik sekali sahabat edukasi. Jadi kalau Kak Sena saranin jangan kemana-mana, tetap standby terus. Dan jangan lupa ditunggu juga interaktifnya ya di SMS 0813 2526 1440. SMS-nya boleh bertanya tentang keseharian disabilitas netra atau disabilitas yang lainnya. Ingin tahu tentang keseharian atau tentang bagaimana tunanetra melakukan ini itu. Nah, boleh nanti SMS, kita berbincang bersama meskipun ada tema khusus pada hari ini. Kemudian juga boleh telepon ya. Kita boleh ngobrol di sini bareng di 021 741 8914. Nah, sebelum kita lanjut ke tema selanjutnya nih, kita dengarkan dulu satu buah lagu yang berikut ini yang akan diputarkan oleh Bang Charlie. Silakan Bang Charlie. Sampai akhir hayat
rasaku untukmu. Ku ingin engkau selalu untuk jadi milikku. Ku ingin engkau mampu, ku ingin engkau selalu bisa temani diriku sampai akhir hayatmu. Meskipun itu hanya terucap dari mulutmu, dari dirimu yang terlanjur mampu bahagiakan aku hingga ujung waktuku. Selalu mungkin aku terlanjur tak sanggup jauh dari dirimu. Ku ingin engkau selalu jadi milikku. Ku ingin engkau mampu, ku ingin engkau selalu bisa temani diriku sampai akhir hayatmu. Meskipun itu hanya terucap dari mulutmu, dari dirimu yang terlanjur mampu bahagiakan aku hingga ujung waktuku. Selalu Selamat siang, kakek. Selamat siang, Cung. Ada yang bisa saya bantu? Kakek mau tanya biaya kursus bahasa Inggris. Oh, biaya kursus. Untuk kelas reguler, 250.000 per bulan. Kelas conversation, 750.000 per bulan. Tapi ngomong-ngomong, siapa yang mau kursus, kek? Cucu. Ya, untuk kakek dong. Hah? Kakek? Iya. Kakek-kakek mau ikut kursus. Apa salahnya? Belajar tidak mengenal usia. Suara Edukasi. Frekuensi 1440 AM, radio yang akrab dan mencerdaskan. Kartunet, karya tunanetra. Bersama Suara Edukasi, mengatasi keterbatasan tanpa batas. Sang generasi terakhir. Hanya setahun lewat, ia pimpin Indonesia. Setahun yang lewat pula dalam perkembangan sejarah. Tapi jasanya takkan terlupa, takkan ternilai oleh emas, pun takkan terbayar oleh berlian. Dibimbingnya Indonesia dari keterpurukan menuju kejayaan. Pelan-pelan ia nasihati rakyat dengan teladan. Ditariknya roda yang berputar mundur. Setahun ia pimpin Indonesia, nyaris menjadi negara yang masyhur. Usahanya tidak sia-sia. Semasa muda, ia terbangkan pesawat pertama di Nusantara. Pesawat buatan anak negeri sendiri, yang kelak bakal menjadi teknologi yang mumpuni. Indonesia begitu luas, tak cukup sebarisan kapal untuk menjelajahnya. Tak cukup sebarisan gerbong untuk menelusurinya.
pun tak cukup satu manusia untuk membuatnya jaya. Kesabaran membuat orang segan padanya. Keteguhan membuat orang hormat padanya. Kejujuran membuat orang sayang padanya. Keberanian membuat ia harus terusir dari Nusantara. Tapi jasanya takkan terlupa. Bersama Garuda, ia pernah terbang. Indonesia pernah jaya olehnya. Walau ia mesti menjadi cendekia yang terlupa. Mari kita belajar darinya. Belajar tentang persatuan jiwa. Teknologi harus menjadi produktivitas bangsa. Seperti pada masa kepemimpinannya. Tidak selamanya kita menjadi bangsa yang konsumtif. Sudah saatnya kita menjadi bangsa yang produktif. Tidak selamanya kita menjadi bangsa yang pasif. Sudah saatnya kita menjadi bangsa yang kreatif. Salam untuk Pak Habibie. Sehingga siapapun insan
sisimu, ku tunggu kau di keabadian. Cinta kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh sukacita, sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu cinta kita sejati. Lembah yang berwarna membentuk melekuk memeluk kita, dua jiwa yang melebur jadi satu dalam kesucian cinta. Cinta kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh sukacita, sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu cinta kita sejati. Aduh, bagaimana ya pronunciation-nya? Benar apa salah ya? Selamat siang, Bu Rina. Siang. Pak Budi, Sibuk apa ini? seperti biasa learning English. Oh, Bagaimana ya cara belajar berbahasa Inggris tapi tanpa meninggalkan tugas mengajar saya? ikut diklat saja, Bu. Lewat distance learning. Diklat apa itu? Pendidikan dan pelatihan bahasa Inggris yang diikuti oleh guru SD secara jarak jauh. Wah, menarik sekali. Tapi bagaimana kegiatan pembelajarannya, Pak? Kegiatan pembelajarannya dilaksanakan dengan cara belajar mandiri, tutorial tatap muka, dan ada praktek mengajarnya, Bu. Sehingga Bu Rina masih bisa mengajar seperti biasanya. Lah, ini yang saya perlukan. Mari kita tingkatkan kualitas pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar dengan mengikuti diklat bahasa Inggris sistem jarak jauh. Suara Edukasi. Frekuensi 1440 AM menyajikan acara yang menarik, menghibur dan mencerdaskan. Kartunet, karya tunanetra. Bersama Suara Edukasi, mengatasi keterbatasan tanpa batas. Masih dari Graha Media Pustakom 1440 AM, Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Nah, Kak Rafiq. Iya, Kak Sena. Nih Kak Rafiq ini juga seorang tunanetra. Betul. Konon katanya menurut kabar yang tersiar Itu kalau gedang. salah satu dulu pernah menjadi pengurus Kartunet ya. Iya. Nggak pendiri malah ya. Enggak, pendiri bukan, perintis lah. Oh, perintis. Apa beda? Iya, kalau Jadi awal-awal Kartunet ini ya. Iya, Be- perintis pendiri apa? Kalau ya? pendiri memutuskan. Oh, memutuskan. Perintis yang mengobarkan. Kalau pendiri pakai kaki ya, perintis pakai tangan. Iya. Jadi yang beliin korek, terus perintis yang nyalain. Iya. Sama. Itu patungan. Patungan gitu. Iya. Jadi dulu pertama kali Kartunet berdiri ya, Kak Rafiq gabung gitu. Iya, sebetulnya kan Kartunet berdiri itu tahun 2006, tanggal 19 Januari. Ya. Nah, saya itu bergabungnya tepat bulan Juni. Juni. Tahun 2006 juga. Oh. Jadi ketika selang 5 bulan ya. Ketika 4 orang pendiri Kartunet, yaitu Dimas, ada Kak Dimas, ada Kak Riko, kemudian ada
Iwan. Kak Iwa dan Kak Aris. Setelah itu setelah 6 bulan kemudian bulan ke-6 saya masuk. Gitu. Dan emang selama berapa ya? 7 tahun ya? 8 tahun sekarang. 8 sekarang. Sudah masuk Selama 8 tahun itu banyak hal-hal yang Cartoon Net alami. Banyak sekali. Jadi kenangannya dari yang pahit sampai yang getir, sampai yang asin, sampai yang asem. Nggak ada yang manis ya kalau gitu. Tapi alhamdulillah peningkatannya sungguh luar biasa, termasuk pada hari ini ya. Iya, pada hari ini Cartoon Net itu ya berkaitan dengan apa yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu teknologi yang aksesibel buat tunanetra. Betul. Apa sih teknologi yang aksesibel itu, Kak Rafiq ya? Teknologi yang aksesibel itu intinya adalah teknologi yang sangat bisa diakses dengan mudah oleh teman-teman disabilitas. Jadi dengan kemajuan teknologi yang saat ini sudah semakin canggih, yang sudah semakin ya high class lah ya. High class. Dan juga high class juga tingkat aksesibilitasnya gitu. Akhirnya teman-teman disabilitas pun juga dapat menggunakan teknologi dengan sangat menikmati gitu. Satu yang ketinggalan, Kak Rafiq. High class juga harganya. Ya, kualitas bagus, harga bagus. Cincai lah. Cincai bener ya. Jadi pada hari ini sahabat edukasi, Cartoon Net juga alhamdulillah mendapat kerjasama dengan PT salah satu provider ya. Iya. Salah satu provider di Indonesia untuk membuat stand. Mendapat space ya. Booth di Jakarta Convention Center. Iya. Itu apa tuh isi boothnya itu? Ya itu kan nama acaranya Indonesia Cellular Show. Jadi di sana seluruh provider di Indonesia dan seluruh merek teknologi, merek-merek yang memproduksi teknologi di Indonesia semua membuka pameran di sana, memiliki booth atau stand di sana, dan mereka memamerkan berbagai teknologi yang mereka miliki gitu, baik luar negeri ataupun dalam negeri. Dan alhamdulillahnya Cartoon Net mendapatkan space booth di ruang Cendrawasih nomor C2B ya. Di Jakarta Convention Center. Nah, itu menampilkan gadget-gadget smartphone yang sangat aksesibel untuk tunanetra dengan harga yang sangat bersahabat alias murah meriah gitu. Nah, omong-omong ini Kak Rafiq, smartphone itu kan kebanyakan atau rata-rata itu kan tampilannya adalah layar sentuh ya. Ya, touchscreen. Ya, touchscreen. Nah, sedangkan selama ini tunanetra khususnya menggunakan handphone yang menggunakan screen reader, tapi masih bisa dioperasikan ya, ada tombol-tombolnya, kemudian juga tampilannya QWERTY dan sebagainya. Nah, kalau layar sentuh ini apa hampir sama screen reader yang digunakan itu? Pemikiran itu pernah juga ada di dalam benak saya beberapa tahun yang lalu gitu ya. Apa mungkin seorang tunanetra dengan kondisi tidak berpenglihatan mampu menavigasikan sesuatu yang tidak berfisik ya, seperti touchscreen itu gitu. Tidak bisa dipegang ya. Nah, tapi ya itulah kehebatan teknologi. Saat ini sudah terbukti bahwa oke lah, konsep dasar kita sudah punya, tunanetra butuh screen reader untuk mengakses sebuah teknologi, baik itu gadget ataupun komputer. Nah, cuma masalahnya adalah screen reader yang seperti apa yang memang sangat-sangat bisa membantu tunanetra gitu. Kalau gadget itu masih memiliki tombol-tombol fisik yang pernah booming juga, nah itu bisa bukan lagi satu hal lah ya, satu masalah, bukan satu masalah, karena dengan tombol fisik tersebut tunanetra bisa merabanya dan mengakses gitu kan. Contoh yang paling ini adalah tampilan QWERTY ya. Ya, QWERTY, Keynibar sama. Ya, dan keyboard komputer pun juga kan fisik semua kan. Sekalipun sekarang juga ada juga keyboard yang touchscreen gitu kan. Nah, kalau ada tombol fisiknya itu masih enak diakses tunanetra. Kita bisa meraba dan bisa menghafal posisi-posisi
touch-touchnya itu kan. Ya, betul. Ditambah lagi dengan screen reader. Nah, sekarang dengan kemajuan teknologi yang sangat canggih, sekalipun tidak ada tombol fisiknya, Pak tunanetra pun bisa mengakses dengan screen reader yang lebih bersahabat lagi. Lebih bersahabat lagi screen readernya. Betul. Suaranya lebih dapat difahami oleh tunanetra itu sendiri ya. Kalau suara saya rasa nggak harus menunggu touchscreen ya, yang sudah ada tombol fisiknya pun sudah sangat bisa dipahami oleh tunanetra. Sudah familiar ya. Sudah familiar karena itu faktor terbiasa, bukan faktor kualitas jenis suaranya ya. Gitu. Jadi seketika gadget itu sudah memiliki screen reader, ketika telinga tunanetra itu sudah sangat akrab dengan itu, yang harus tunanetra sih ya, yang non tunanetra pun juga, yang bukan tunanetra pun juga, kalau sudah sering mendengarkan screen reader tunanetra pasti nggak akan kagok dengerinnya gitu. Bang Charlie, jadi Bang Charlie harus sering-sering tuh dengerin HP saya. Dia terbiasa kayak robot. Bang Charlie dari kemarin dia tanya-tanya suara apa sih gitu. Cepat bener gitu. Iya, dibilangnya kita bawel banget HP-nya gitu. Berisik bener. Jadi ternyata tunanetra pun yang selama ini dikatakan akses teknologinya bisa dikatakan agak terbatas ya, apalagi dengan kondisi penglihatan yang terbatas juga. Ternyata sekarang ini malah hampir bisa menyamai yang non disabilitas dengan mampu mengoperasikan smartphone. Iya. Itu sejak kapan itu boomingnya tunanetra menggunakan smartphone, Kak Rafiq? Kalau mampu menggunakannya sih sebetulnya sudah beberapa tahun lalu ya. Sejak smartphone itu keluar kali ya? Iya, cuma memang ketika smartphone ini keluar, kualitas dari screen reader yang diberikan itu tidak sebaik sekarang. Gitu. Contohnya kita coba lirik gadget Android ya, dengan operating sistemnya Android. Itu untuk Android yang memang sudah sangat aksesibel buat tunanetra, itu seminim-minimnya operating system dengan OS-nya Jelly Bean 4.1. Itu paling minim. Sebentar, Jelly Bean itu bisa dijelaskan itu apa? Ya, Jelly Bean itu dari salah satu operating system yang dimiliki oleh Android. Kan ada ice cream sandwich, terus ada banyak sih, saya nggak hafal. Ada KitKat yang terbaru. Salah gitu satu kan. OS-nya operasi sistem Android gitu ya. Android itu namanya Jelly Bean 4.1. Itu yang paling minimal itu. Kenapa? Karena screen reader di Android yang bernama TalkBack itu sudah mumpuni lah ya untuk bisa diakses oleh tunanetra dan sangat-sangat asik lah. Tidak kan screen reader itu walaupun sudah bersuara belum tentu ramah gitu ya. Makanya untuk Jelly Bean 4.1 ini sudah sangat akses gitu. Apalagi di atasnya Jelly Bean 4.2, Jelly Bean 4.3 atau KitKat yang terbaru ini. KitKat. Namanya OS-nya KitKat. Kayak nama makanan sih. Coklat. Iya, emang gitu kan. Oke. Nah, jadi sahabat edukasi, ternyata kemajuan teknologi yang semakin berkembang dan bahkan melaju cepat sekali, tunanetra pun bisa mengimbanginya. Buktinya tunanetra sekarang bisa menggunakan smartphone dan otomatis tunanetra juga bisa menggunakan atau punya beberapa ikon sosial media yang ada di smartphone tersebut. Betul. Tapi dari tadi kita teori terus menerangkan terus, pasti sahabat edukasi juga penasaran nih. Memang iya ya? Ada buktinya ya? Apa sih smartphone-nya? Apakah sama gitu kan sama smartphone yang lain ya? Pasti nggak percaya. Oke. Tetap kami tunggu interaktifnya sahabat edukasi dimanapun berada. Boleh tanya-tanya seputar smartphone atau seputar kehidupan disabilitas netra di 0813 2526 1440, atau boleh telepon ke 021 741 8914. Selepas yang satu ini Kak Rafiq akan mendemonstrasikan. Demonstrasikan ya. Bukan demonstrasi. Ntar orasi dia. Demo tentang Android yang bunyi seperti apa sih, atau apakah sama gitu ya dengan Android yang biasa atau smartphone yang biasa sahabat gunakan. Nanti kita dengarkan dulu satu buah lagu. So jangan kemana-mana,
Tetap bersama kami di Sahabat Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Haruskah aku selalu bersembunyi di balik selimutku ini? Janganlah biarkan takut selalu menghantui. Jadilah pemberani, semua pasti dapat kau atasi. Akankah tiba tanpa ku sadari keberanian yang selalu ku nanti? Hanyalah satu kekuatan di hati, semua dapat ku lalui. Janganlah biarkan takut selalu menghantui. Jadilah pemberani, semua pasti dapat kau atasi. Bebaskan hatimu, buanglah rasa takut dirimu, bangkitkan jiwamu untuk hidup lebih berarti. Bebaskan hatimu, buanglah rasa takut dirimu, bangkitkan jiwamu untuk hidup lebih berarti. Terkejut aku di malam yang sepi, sesaat ku terbuai mimpi. Haruskah aku selalu bersembunyi di balik selimutku ini? Janganlah biarkan takut selalu menghantui. Jadilah pemberani, semua takut dapat kau atasi. Akankah tiba tanpa ku sadari keberanian yang selalu ku nanti? Hanyalah satu kekuatan di hati, semua dapat ku lalui. Janganlah biarkan takut selalu menghantui. Jadilah pemberani, semua pasti dapat kau atasi. Bebaskan hatimu, buanglah rasa takut dirimu, bangkitkan jiwamu untuk hidup lebih berarti. Bebaskan hatimu, buanglah rasa takut dirimu, bangkitkan jiwamu untuk hidup lebih berarti. Nah adik-adik, dalam tur kunjungan ke Pustekom, sekarang kita sudah sampai di studio Suara Edukasi. Oke adik-adik, selamat datang di Radio Suara Edukasi. Suara Edukasi mengudara dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore pada gelombang 1440 AM. Setelah itu diteruskan siaran streamingnya sampai jam 6 pagi. Acaranya apa aja, Kak? Programnya ada Ayo Belajar, ada Sapa Edu, ada Info Edukasi, ada Dongeng, dan masih banyak lagi program pendidikan lainnya. Ini baru radio yang pas buat anak sekolah. Wajib denger nih. Di mana lagi, Kak, kita bisa mendengarkan Suara Edukasi? Suara Edukasi juga bisa didengarkan kok melalui streaming, yaitu di suaraedukasi.kemdikbud.go.id. Atau adik-adik yang memiliki ponsel juga bisa diakses streamingnya, yaitu di bb.suaraedukasi.com. Wah, komplit. Serasa punya radio sendiri. Gampang lagi aksesnya. Ayo, manfaatkan siaran Suara Edukasi sebagai teman belajar yang menyenangkan.
Saya Aris Utomo, pemimpin redaksi RCTI. Saya ingin menyampaikan bahwa dengarkanlah radio pendidikan Suara Edukasi yang dikelola oleh Pustekom, karena ini akan memberikan manfaat khususnya pendidikan melalui radio bagi Anda. Terima kasih. Kartunet, karya tunanetra, bersama Suara Edukasi, mengatasi keterbatasan tanpa batas. Yaps, masih dari Graha Media Pustekom 1440 AM, Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Dari tadi kita bertanya-tanya nih Kak Rafiq, bahkan mungkin Bang Charlie juga penasaran. Layar sentuh touchscreen gitu kan, kadang-kadang kita mengoperasikan HP yang standar pun, QWERTY atau yang biasa juga ada kagok gitu ya. Nah sekarang touchscreen nih, smartphone, kira-kira akses nggak sebetulnya, dan bagaimana cara mereka mengaksesnya? Sekarang kita coba nih, Kak Rafiq kebetulan bawa salah satu smartphone-nya ya? Iya, salah satu smartphone dengan operating sistemnya Android. Sekarang sudah terupgrade ke Jelly Bean 442. Jadi sudah sama dengan KitKat gitu OS-nya. Nah, sebentar, ini navigasinya coba dibunyikan dulu alatnya ya. Sebentar. Ya. Nah, kedengeran 15.08 menunjukkan jamnya. Jamnya sekarang ya 15.08. Buka dulu kunci layarnya. Layar mati, penering bergetar. Sebentar. 15 membuka gembok. Jadi ketika disentuh dia langsung menampilkan layar utamanya itu berupa tampilan waktu. Iya. Kemudian tampilan untuk membuka kunci ya. Betul. Dan itu screen reader-nya menerjemahkan ke dalam bentuk suara. Jadi kita tinggal mengikuti apa yang diinstruksikan sama screen reader-nya itu Kak Rafiq ya. Iya, jadi screen reader di sini fungsinya hanya untuk membacakan apa yang ada di layar dan sesuai dengan yang kita sentuh gitu. Jadi mungkin kalau smartphone yang tidak diaktifkan screen reader-nya atau talkback-nya ini yang ada di Android, ketika disentuh salah satu menu itu akan langsung terbuka. Tapi kalau screen reader-nya diaktifkan, itu tidak langsung dibuka, kecuali diketuk 2 kali dulu. Nah, itu yang saya katakan tadi, semakin canggih teknologinya, screen reader-nya pun semakin canggih gitu. Jadi tunanetra pun juga sangat-sangat akses. Karena kan tunanetra mengandalkan perabaan kan. Nah, ketika kita raba seperti ini, nah, telepon. Layar utama full DO speed loss. Nah, iya ini kebetulan saya pasang yang vokalnya vokal bahasa Indonesia. Nah, jadi kalau disentuh gini aja dia nggak akan terbuka menunya. Itu hanya disentuh sekilas ya? Iya, jadi saya tempel ininya jempol saya dari jempol saya ke layar sentuh. Saya geser-geser dari kiri. Media. Oh, itu langsung diinstruksikan ketuk 2 kali. Nah, iya. Jadi screen-nya sendiri sudah memberikan instruksi kalau mau dibuka ketuk 2 kali gitu. Taruhlah kita ingin membuka Facebook misalnya. Facebook sebentar. Oh, ini lagi dicari-cari sahabat edukasi. Navigasinya menggunakan ibu jari. WhatsApp. Nah, BBM, Facebook. Indonesia dia ya. Indonesia, Facebook. Kalau Inggris Facebook. Kan tulisan Facebook kan? FACEBOOK. Iya. Nah, itu jadi screen reader itu Bang Charlie bukan untuk menerjemahkan, hanya membacakan. Membacakannya gitu. aja. Kalau menerjemahkan translate kan jatuhnya. Iya. Jadi dia membaca sesuai dengan Facebook. Facebook. Dia seperti itulah. Nah, kita buka ketuk 2 kali di layar sentuhnya. Sebentar. Kabar berita. Nah, langsung itu sudah kebuka. Iya. Nah, ini kalau ada yang ingin berteman sama saya di Facebook ya bisa cari Rafiq Akbar. Rafiq Akbar itu sekalian bisa dites ya. Iya, apakah betul? Direspon nggak sama saya? Gitu. sebagai tester. Iya. Handphonenya lowbat. Nah, itu gimana tuh? Ngecek baterainya. Itu bisa juga gini. Kita telusuri ke pojok kiri atas atau pojok kanan atas layar, dia akan menyebutkan. Sebentar. Sebentar.
sekitar 3.5G sinyal ponsel penuh. Jadi sahabat edukasi, tampilan Androidnya itu atau smartphone-nya seperti smartphone kebanyakan, ya bentuknya persegi panjang dan layarnya berapa inci nih, Kak Rafiq? Ini yang punya saya 4,8 inci. 4,8 inci. Dan ini salah satu merek terkenal juga ternyata. Iya. Jadi tidak menutup kemungkinan tunanetra bisa mengoperasikan ini ya. Ternyata wah, ini sedang dipraktekkan sama Kak Rafiq. Tapi yang pasti merek apapun insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya. Yang penting bagi sahabat edukasi yang ingin membantu saudaranya atau temannya yang ingin mencari smartphone yang akses untuk tunanetra, ya carinya yang operating sistemnya Jelly Bean 41 ke atas. 41 ya, jadi minimal 41 lah. Oke. Jadi itu tadi sudah mendengarkan suara smartphone-nya, kemudian suara screen reader-nya, dan juga sudah dipraktekkan cara pengoperasian. Ternyata hampir sama ya, hanya saja dia butuh tambahan gerakan ya Kak Rafiq ya. Iya, kalau gerakan sih itu hanya penyesuaian aja, karena ada screen reader-nya jadi ya dia tahu bahwa yang akan menggunakan screen reader itu tunanetra kan, jadi otomatis screen reader-nya juga lebih cerdas lagi, jadi hanya disentuh-sentuh nggak akan terbuka menunya. Terus di misalkan Facebook sudah bertemu tadi dengan Facebook, tinggal ketuk dua kali aja. 2 kali terbuka langsung Facebooknya. Atau kalau misalnya kita nggak mau capek karena layar lebar ya, kita tinggal digeser dari kiri ke kanan aja, satu jari gitu. Ya. Kiri ke kanan, nggak harus ditempel terus di layar, digeser aja. Gitu. Nanti fungsinya sama kayak panah gitu, tanda panah. Oh, tanda panah. Navigasi jarinya apa harus selalu ibu jari? Oh, enggak. Bebas aja ya? Enggak, selama ada jarinya pasti bisa. Oke, sahabat edukasi jangan kemana-mana dulu. Selepas azan asar berikut ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol lanjut. Dan nanti kita akan terhubung dengan salah satu penjaga booth Kartunet di JCC. Apakah kita nanti kan kita ngobrol banyak dengan mereka, bagaimana sih keseruannya di sana? Keseruannya di sana dan apakah pamerannya itu memamerkan smartphone yang memang bisa diakses juga. Terus sambutan masyarakat gimana gitu? Atau sahabat edukasi yang berkesempatan hadir juga boleh mampir ke ruangan Cendrawasih nomor C2B ya. C2B Jakarta Convention Center. Ya, nanti bertemu dengan banyak sekali orang-orang yang hebat di sana, ada Kadimas dan sebagainya. Dan juga, sekedar informasi untuk teman-teman disabilitas netra yang mau masuk ke JCC ke acara itu bisa dapat free. Bebas, nggak bayar, asal menyebutkan nama Kartunet. Nah, itu dia. Passwordnya itu ya? Passwordnya. Kalau ada security, mana mas? Dari Kartunet pak? Iya, aman. Tapi bukan berarti yang non-disabilitas atau yang ingin berkunjung ke sana kita mau biaya bukan untuk apa-apa ya, tapi ini adalah untuk salah satu kontribusi agar acara itu berjalan dengan lancar. Dan kemudian juga untuk sosialisasi juga karena ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Suara Edukasi bersama Kartunet, mengatasi keterbatasan tanpa batas. Indonesia, tanah kelahiranku, dan indah permai kebanggaanku. Di sini ku berdiri, ikrarkan janji olehmu negeriku, suci dan abadi. Negeriku jayalah bangsaku, selalu engkaulah yang ku cinta. Segenggam harapan, sejuta mimpi ingin ku abdikan padamu negeriku.
Bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak akan padam, menggapai cita adil dan makmur, sejahtera Indonesia. Gus, ada apa, Bu? begini Pak, ini ya ide saya sih. Bagaimana kalau sekolah kita mengadakan study tour ke Pustekom? Wah, bagus juga itu, Bu. Tapi, apa ya Pustekom itu? Pak Agus teh, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan. Tempatnya segala model pendidikan di Indonesia. Komplit, Pak. Pustekom. Sama atuh ide kita ya, Bu. Anak-anak pasti setuju. Ikut-ikutan saja Bapak teh. Tolong buatkan surat maksud kunjungan sekolah kita, Pak. Alamatnya, Bu? Jalan R.E. Marta Dinata, Ciputat, Banten. Pustekom dilengkapi dengan sejumlah fasilitas, ruang presentasi, ruang training, studio radio, studio televisi, studio multimedia, dan perpustakaan media. Di Pustekom ada televisi edukasi. Di Pustekom ada radio edukasi. Di Pustekom ada banyak lagi. Pustekom, lembaga unggulan pada bidang teknologi informasi dan komunikasi pendidikan. Terdepan dalam pendidikan. Kami siap dan selalu siap. Suara Edukasi. Frekuensi 1440 AM menyajikan acara yang menarik, menghibur dan mencerdaskan. Kartunet, karya tunanetra. Bersama Suara Edukasi, mengatasi keterbatasan tanpa batas. Yaps, masih dari Geraha Media Pustekom 1440 AM, Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Oke, kali ini kita sudah tersambung dengan Kak Dimas, ya, salah satu sahabat Kartunet ya, founder Kartunet, yang sedang ada di GCC, di booth-nya Kartunet. Ya, di ruang Cendrawasih nomor C2B. Oke, kita sapa dulu. Halo Kak Dimas. Selamat sore. Wah, kayaknya kondisinya ramai betul itu di sana. Cek. Oh, sorry. Apa itu? Oke. Ramai banget ya, Bang. Oke. Kak Dimas bisa Berisik ya? lumayan. Ini sekarang posisinya sedang ada di mana nih Kak Dimas? Posisi ini sedang di ruang Cendrawasih, Jakarta Convention Center. Oke. Di booth dari Kartunet. Oke, bisa dijelasin nggak Kartunet itu di sana ngapain gitu loh? Jadi Kartunet di sini alhamdulillah kita dapat kesempatan dari Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia atau APSI untuk kita bisa membuka booth di sini, booth di Indonesia Cellular Show 2014 di ICS. Dan di sini kita di booth Kartunet ini kita membuka ada review gadget. Jadi kita bekerja sama dengan ada dua tender ya, ada Polytron juga Smartfren yang kita mereview gadget tersebut dari segi aksesibilitasnya. Jadi tujuannya itu adalah kita di sini kita menampilkan
video review gadgetnya, sekaligus untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa tunanetra atau penyandang disabilitas itu juga bisa memanfaatkan teknologi seperti itu, Kak. Respon masyarakat yang menyaksikan di JCC sendiri ketika datang ke booth Kartunet ini bagaimana, Kak Dimas? Kalau respon bisa dikatakan ya lumayan lah ya, maksudnya dalam artian kemarin ketika kita pembukaan itu kan dibuka oleh dirjen salah satu dirjen di Kominfo. Nah itu dirjennya juga datang ketika lewat itu kan dia pasti setelah membuka dia berkeliling-keliling dan dia ikut ikut mengunjungi booth Kartunet dan kita ikut ada sedikit dialog. Terus juga ada beberapa lah pengunjung yang datang ke booth kita tanya-tanya soal bagaimana sih tunanetra bisa pakai gadget, terus ini apa kartunya itu apa kartun atau ada kartu internet gitu kan. Seperti itu. Sejauh ini Kak Dimas, bagaimana, apakah yang diajak kerjasama seperti yang Kak Dimas bilang tadi ada beberapa provider kemudian gadget yang diajak kerjasama itu, apakah merek-merek yang ditawarkan itu cukup akses untuk tunanetra? Ya, jadi kalau dari yang kita review di sini, itu kan dari Smartphone dan juga Polytron. Jadi mereka itu sudah menggunakan ini ya sistem Android yang Jelly Bean 4.2 dan 4.3 kalau tidak salah itu. Dan sudah cukup aksesibel. Selain review gadget dan pameran, apa saja yang dilakukan oleh Kartunet kegiatannya selain review gadget itu, Kak Dimas? Ya, kita di sini juga ada ini ya, ada beberapa games. Jadi yang satu game itu kita ada game Sweet Pic, jadi foto selfie lah gitu ya. Karena lagi try foto selfie ya. Jadi kita mengajak para pengunjung itu untuk foto bersama penyandang disabilitas di depan standing banner ya Kartunet. Dan di standing banner itu ada tulisan, ada quote-nya, kutipannya itu bertuliskan, kami percaya bahwa dengan teknologi penyandang disabilitas dapat berdaya. Nah, jadi kami ingin mengajak pengunjung buat foto di depan banner kami tersebut. Lalu foto tersebut di-upload ke Twitter, lalu di-tweet dan sekaligus di-mention kepada Kartunet. Nanti kita akan retweet. Tujuannya adalah agar semakin banyak masyarakat yang tahu gitu. Jadi kita mengajak masyarakat untuk ikut berkampanye juga nih, untuk kampanye mengenai peranan teknologi bagi penyandang disabilitas. Terus kita juga ada game, audio game ya. Audio game mencocokkan suara. Jadi kita mengajak pengunjung yang notabene mayoritas bukan tunanetra untuk bisa melatih kuping kita ya. Melatih pendengarannya gitu ya. Melatih kuping. Jadi audio game yang di komputer. Gitu. Sudah banyak yang ikut Tweet Pic kemudian dan audio game itu sudah banyak, Kak Dimas? Kalau audio game kebetulan kita baru buka hari ini ya. Ini baru peralatannya baru di setup karena kita dapat sponsor dari Polytron dan itu perusahaannya peralatannya baru di setup hari ini. Ya mudah-mudahan nanti sore terus sampai hari Minggu nanti kita bisa berjalan karena kita di ICS ini Kartunet ICS berjalan dari tanggal 4 sampai 8 Juni mulai dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Jadi kalau yang misalnya orang-orang Jakarta dan sekitar ingin berkunjung bisa datang ke sini, bisa yang mau beli gadget bisa sekaligus ke sini dan sekaligus berkunjung di Kartunet. Bisa tahu nih, menambah pengalaman baru, pengetahuan baru bahwa ternyata gadget yang saya gunakan ini juga bisa digunakan oleh teman-teman tunanetra loh gitu. Jadi kalau misalnya ada teman atau saudara atau keluarga yang tunanetra atau penyandang disabilitas lainnya juga bisa dikasih tahu informasi tersebut. Jadi sekarang Kartunet sedang berada di ruang Cendrawasih nomor C2B dan bagi sahabat edukasi yang ingin berkunjung atau ingin mengetahui smartphone yang digunakan atau ingin melihat review gadgetnya secara langsung yang kebetulan lewat di depan JCC boleh mampir ke boothnya Kartunet. Dan ada promo ada spesial juga ya buat teman-teman disabilitas. Jadi kalau buat jadi kan ini harga normalnya itu tiket masuk dari Rabu sampai Kamis itu 10.000 dan Jumat sampai Minggu nanti itu 15.000. Tapi buat teman-teman disabilitas yang mau datang ke JCC, mau datang ke sini ke ICS Indonesia Cellular Show 2014, bisa tinggal bilang aja ke
ke petugas di depannya kalau kita mau ini, kita dari Kartunet gitu, anggota Kartunet community, nanti itu akan free and free. Jadi memang dari event organizer-nya, dari Diandra yang memiliki kebijakan seperti itu untuk mengajak lebih banyak teman-teman penyandang disabilitas yang mau datang ke sini, yang mau lebih dapat referensi lebih banyak untuk gadget yang accessible, dan dia bisa berbaur dengan masyarakat yang lain juga gitu. Jadi kata kunci adalah Kartunet. Nah, insya Allah bisa langsung masuk. Gitu. Oke Kak Dimas, thank you atas informasinya. Semoga di sini kita ada Kak Rafiq ini. Wah, ada Kak Rafiq. Iya. Atau mau nyapa dulu, ada Bang Charlie di sini? Bang Charlie ya. Iya, ada Bang Charlie. Tapi terakhir nih, sebelum kita mengakhiri omong-omong atau bincang-bincang, ada nggak pesan atau himbauan dari Kak Dimas untuk sahabat edukasi yang mendengarkan? Itu ya untuk ke masyarakat, ayo deh berkunjung yang ke khusus aja yang sedang lagi antri-antri pengen beli gadget di ICS ya, bisa deh mampir sebentar ke booth kami di Kartunet, karena kita juga ada games-games. Ada game-game yang berhadiah gadget juga. Lumayan kan? Lumayan. Cuman foto-foto, cuman ikut game bisa berpulau dapat gadget. Dan ada hadiahnya juga, dapat pengetahuan baru nih gitu, pengetahuan baru bahwa teman tunanetra juga bisa pakai gadget, bisa pakai teknologi, dan teknologi tersebut sangat bermanfaat terutama di bidang pendidikan dan juga lapangan kerja. Juga buat buat tender, buat pihak swasta semuanya. Mudah-mudahan juga bisa berkunjung ke sini juga, bisa tahu lebih lanjut bahwa ini lebih bisa kita lakukan. Teman-teman tunanetra juga bisa memanfaatkan teknologi, dan mudah-mudahan dari sana bisa membuka peluang-peluang yang baru, bisa membuka kesempatan buat kita untuk bisa berkarya dan bisa berkreasi, bisa mengembangkan diri seutuhnya. Oke. Jadi untuk sahabat edukasi yang ingin berkunjung ke JCC, jangan lupa mampir ke boothnya Kartunet di ruang Cendrawasih C2B. Di sana akan mendapatkan pengalaman menarik dan banyak sekali games yang bisa diikuti. Oke Kak Dimas, thank you. Sukses untuk acaranya. Oke, makasih. Salam buat semuanya di situ. Oke, thank you. Selamat sore. Ya, sore. Assalamualaikum. Salam. Oke. Itu dia tadi Kak Rafiq. Ternyata ramai juga di sana ya. Wah, ramai banget. Ramai banget kedengeran. Kemarin kan saya sempat ke sana. Iya, jaga. Bantu jaga di sana. Aduh, pusing. Soalnya. Tapi sejauh ini Kak Rafiq kan tadi ikut jaga pada kemarin di sana. Tanggapan masyarakat memang antusias atau memang banyak tanggapan tentang review? Karena jarang nih seorang tunanetra buka stand atau dapat space di pameran yang bisa dikatakan cukup bergengsi gitu ya. Iya. Bagaimana pengalaman ini Kak Rafiq kemarin? Ya kemarin sih sebetulnya karena masih hari pertama kali ya, jadi memang kalau dari segi pengunjung belum terlalu banyak juga yang hadir gitu. Tapi dari sekian orang yang mampir ke boothnya Kartunet, rata-rata memang sangat-sangat banyak mendapatkan manfaat yang baru lah, mendapatkan informasi yang baru, dan terheran-heran juga gitu. Oh ternyata touchscreen juga sudah bisa ya buat tunanetra gitu. Jadi dan bahkan beberapa orang yang sudah mampir ke booth Kartunet janji untuk kembali mensosialisasikan lagi ke masyarakat di luar sana tentang gadget yang aksesibel gitu. Oke. Jadi memang Kak Rafiq sebetulnya teknologi yang sekarang bisa digunakan oleh non-disabilitas pun tidak menutup kemungkinan bahwa tunanetra bisa mengoperasikannya ya. Pasti. Dengan teknologi yang ada. Jadi mudah-mudahan aja ini bisa menjadi mediasi keakraban antara sahabat disabilitas netra dan disabilitas yang lainnya. Wah, sebetulnya kita tuh sama bisa berteknologi, kita juga kemudian bisa berjalan-jalan dan sebagainya. Hanya mungkin perbedaannya fungsi fisiknya agak berkurang ya. Iya, betul. Jadi jangan takut lah, jangan mulai sekarang jangan ragu. Optimis dulu lah intinya. Jangan ragu. Terus positive thinking. Jadi kalau sudah memiliki pola pikir positive thinking, insya Allah jalannya pasti ada. Baik, jangan kemana-mana. Masih kita tunggu nih sahabat edukasi. Interaktifnya mau nanya-nanya tentang tunanetra, tentang disabilitas yang lain, kita tunggu. Tentang gadget juga boleh di sini. Atau gimana sih? Tadi kan kita cuma review sebentar tuh bagaimana cara mengoperasikannya. Misalkan, Kak Rafiq kalau misalkan
membedakan antara SMS dan sosial media itu gimana? Itu nggak apa-apa, tanyakan saja, jangan ragu gitu kan. Sip. Atau Kak Rafiq cara memilih gadget yang baik, nah spesifikasinya kayak gimana sih? Iya, spesifikasinya kayak gimana? Kan tunanetra nih, milih gadgetnya gimana gitu, ya kan? Jangan sampai dibohongi juga sama yang jualan. Iya. Baik, boleh kirimkan SMS ke 0813 2526 1440 atau di teleponnya di 021 741 89 14. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Sudah sewindu ku di dekatmu, ada di setiap pagi, di sepanjang harimu. Tak mungkin bila engkau tak tahu, bila ku menyimpan rasa yang ku pendam sejak lama. Setiap pagi ku menunggu di depan pintu, siapkan senyum terbaikku agar cerah harimu. Cukup bagiku melihatmu tersenyum manis di setiap pagimu, siangmu, malammu. Sesaat dia datang, pesona bagai pangeran, dan beri kau harapan, bualan cinta dan masa depan. Engkau lupakan aku, semua usahaku, semua pagi kita, semua malam kita. Oh, tak akan lagi ku menunggumu di depan pintu, dan tak ada lagi tutur manis ku merayumu. Setiap pagi ku menunggu di depan pintu, siapkan senyum terbaikku agar cerah harimu. Cukup bagiku melihatmu tersenyum manis di setiap pagimu, siangmu, malammu. Sesaat dia datang, pesona bagai pangeran, dan beri kau harapan, bualan cinta dan masa depan. Engkau lupakan aku, semua usahaku, semua pagi kita, semua malam kita. Oh, 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 oh. Tak akan lagi ku menunggumu di depan pintu, dan tak ada lagi tutur manis ku merayumu. Tak akan lagi ku menunggumu di depan pintu, dan tak ada lagi tutur manis ku merayumu. Jujur memang sakit di hati bila kini nyatanya engkau memilih dia. Takkan lagi ku sebodoh ini, larut di dalam angan tanpa tujuan. Pagi non Sandra, tumben minta diantar. Biasanya naik angkot non. Biar Bang Jaja ada kerjaan.
Non bisa aja. Capek ya non, naik angkot mulu. Bukan masalah capek bang, cuma ya gitu deh. Mulai dari supir, kenek, sampai penumpang, semua ngeluarin asap kayak kereta api aja. Waduh, pada berasap ya non. Makan knalpot kali berasap non. Tahu tuh, udah gitu kemarin anak-anak SMP udah pada numpang naik metro mininya, pada gantian rokok lagi. Pan, biar kelihatan maco. What? Maco? Siapa bilang? Yang ada tampang jadi kucel. Gak keren ah, asap lagi. Non, sewot amat. Nih, aku jadi sering batuk-batuk nih. Ini kan juga gara-gara asap rokok. Sabar non, sabar. Besok dianterin Bang Jaja aja. Nggak mau, mendingan nyetir sendiri. Stop Bang Jaja, stop. Nah, sekarang Bang Jaja keluar deh. Apa-apaan nih non? Kok Bang Jaja disuruh keluar? Nih 5.000 buat ongkos gantian. Bang Jaja naik angkot aja pulangnya. Selamat berasap-asap ria. Non Sandra. Ya, ditinggalin. Nah, bukan cuma perokok yang dirugikan secara mental, fisik, dan materi. Orang lain di sekitarnya juga kena dampaknya loh. Yuk, matikan asap rokok mulai sekarang. Kartunet, karya tunanetra. Bersama Suara Edukasi, mengatasi keterbatasan tanpa batas. 14.40 AM, Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Iya, kata Kak Rafiq tadi, katanya di JCC itu bisa tukar tambah kan? Iya, tukar tambah. Sama HP saya? HP saya bisa nggak nih? Nah, itu HP tahun 45. HP 45-an bisa tukar tambah tuh. Maksudnya misalkan Android Max dengan apa gitu ya? Iya. Bisa sesama itu, sesama merek itu. Gitu. Sesama merek itu. Yang penting Android, jangan yang itu saya. Oh, kira yang ini. Tapi kayak Rafi ngomong-ngomong tentang gadget nih ya. Apakah tunanetra juga bisa mengoperasikan seperti tablet? Kemudian sekarang itu kan banyak itu gadget-gadget yang juga makin canggih ya. Iya. Kayak semacam yang harganya mulai 6 ke atas gitu. Apakah screen reader atau Jelly Bean yang digunakan itu sama Kak Rafiq? Iya, untuk tab, tablet, kemudian itu selama operating sistemnya itu masih Android. Jelly Bean-nya juga harus yang 41, 42. Ya? Jangan Jelly Bean 40 ya, 4 itu juga masih kurang. Dan juga selain Android, OS Apple pun juga akses. Apple. Jadi sekedar informasi juga. Menarik nih. Selain Android, Apple juga akses sama dengan screen readernya itu. Jadi ya intinya mau tab, mau smartphone ataupun yang lain, selama Android atau Apple dia punya screen readernya masing-masing, pasti bisa dipakai oleh tunanetra. Jadi jangan heran ketika melihat tunanetra bisa geser-geser jari di atas layar. Gitu. Oke. Jadi ini bermanfaat juga untuk sosialisasi disabilitas netra kepada masyarakat, sahabat edukasi. Bahwasanya Anda ketika melihat atau menyaksikan seorang tunanetra mengoperasikan smartphone, jadi sudah tidak heran lagi. Bahkan seharusnya ketika melihat seorang tunanetra berjalan di pinggir trotoar pun, itu mulailah kita bangkitkan rasa empati kita, bangkitkanlah rasa kepedulian kita, karena sejatinya seorang tunanetra pun seperti Kak Sena dan Kak Rafiq ini, toh buktinya masih bisa bergaul, berinteraksi dengan sahabat edukasi yang non disabilitas. Buktinya sahabat edukasi bisa pakai Android, kita bisa. Nggak mau kalah dong. Nggak mau kalah tetap ya. Tapi untuk sosial media nih misalkan Kak Rafiq, kan itu suka ada yang ngirim-ngirim misalkan foto-foto, kemudian gambar-gambar. Setahu Kak Sena dulu screen reader yang akses untuk handphone, kemudian untuk laptop dan komputer itu belum bisa menerjemahkan atau membacakan grafik atau gambar. Nah, screen reader pada Android ini apakah mampu untuk membaca gambar juga Kak Rafiq? Ya, kalau bicaranya
adalah screen reader. Sampai detik ini memang screen reader itu belum bisa membaca sebuah grafik atau image ya atau foto yang terdapat di dalam media sosial ataupun di media-media lain ya seperti ya di Android dan di Apple tadi. Namun ada sebuah aplikasi yang terdapat di Android dan di Apple juga. Itu aplikasi yang dibuat memang untuk membantu tunanetra dalam mengenal objek-objek tertentu. Nah, seperti apa nih misalnya? Nah, misalnya nih Bang Charlie di situ, kita kan nggak tahu nih sekarang Bang Charlie apalagi tiduran, apalagi jongkok gitu kan. Nah, kita foto aja dengan aplikasi itu. Nanti ketika sudah terfoto, nah kita ketahuan nanti dibacakan sama aplikasi itu akan menerjemahkan gambarnya. Wah, coba. Kak Rafiq ada nggak aplikasinya? Ya masalahnya nih baru kehapus. Oh, sayang sekali. Iya dan memang masih ini sih bahasa ininya masih bahasa Inggris. Tapi hal-hal yang paling sederhana nih Kak Rafiq. Misalkan yang namanya teknologi canggih ya. Kalau melihat uang misalkan atau ingin mengecek uang, itu bisa nggak? Sama, itu juga bisa kita potret uangnya, kita arahkan ke angka atau ke angka dari kalau uang kertas kan ada angkanya itu ya. Itu bisa dipotret, nanti dia akan menyebutkan misalkan 1,000 rupiah gitu misalnya atau 10,000 rupiah gitu. Oke. Udah nggak laku. Itu dia robek gitu kan duitnya. Robek. Dibuang saja gitu. Dibuang saja. Sudah tidak berguna gitu. Tapi Kak Rafiq ada salah satu, kan kita nih sering jalan-jalan sebagai tunanetra nih. Iya. Jalan ke Monas gitu kan, ke Monas, ke Ancol gitu kan. Kalau orang non disabilitas kan dia bisa menggunakan sistem GPS-nya itu di smartphone. Apakah tunanetra juga akses GPS-nya itu? Iya, untuk tunanetra pengalaman Kak Rafiq dan teman-teman lain menggunakan Android itu menggunakan aplikasi Google Maps. Google Maps namanya. Ya, Google Maps itu di Apple dan di Android pun ada, di dua OS itu ada. Itu menu-menunya bisa terbaca dan kita bisa memilih. Misalnya mau mencari lokasi Monas misalnya. Di situ ada pilihan mau lewat jalur tol atau mau lewat jalur biasa itu. Terus mengendarai kendaraan atau menggunakan kendaraan apa itu bisa dibaca. Jadi langsung ada deskripsinya begitu. Iya, bisa itu screen reader yang tadi itu bisa membacakan menu-menu yang ada. Dan itu sangat-sangat membantu tunanetra gitu. Ya, pernah dapat pengalaman menggunakan Google Maps Kak Rafiq? Pergi kemana gitu? Secara langsung sih belum, tapi sering iseng-iseng aja gitu nyari tempatnya siapa gitu misalnya. Misalnya kita punya janji dengan siapa, terus dia bilang di lokasi di mana, coba cari di mana sih posisi tepatnya gitu. Itu bisa terbantu lah. Dan kebaca ya. Kira-kira bisa dipraktekin coba-coba aja gitu. Bisa dipraktekin harus koneksi internet dulu dia. Oh, harus tetap ya. Paketnya masalahnya. Iya. Oke, sahabat edukasi, dan kemana-mana dulu selepas lagu yang satu ini. Nanti kita akan lanjut obrol-obrol dan akan ada update terbaru dari Kartunet. Kira-kira apa ya? Dan ini juga bisa sahabat edukasi ikuti ya untuk lomba di Kartunet yang mulai minggu ini. Untuk bulan Juni ini temanya ada yang sangat menarik. Apa kira-kira? Jangan kemana-mana, tetap di Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Ada banyak cara Tuhan menghadirkan cinta. Mungkin engkau adalah salah satunya. Namun engkau datang di saat yang tidak tepat. Cintaku telah dimiliki. Sebelum cintamu semakin dalam, maafkan diriku memilih
hati. Kartunet, karya tunanetra. Bersama Suara Edukasi, mengatasi keterbatasan tanpa batas. 14.40 AM, Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Jelang-jelang terakhir kita siaran, Kak Rafiq. Iya. Coba ini cepet banget kayaknya. Padahal saya masih ingin baru semenit ngomong. Saya masih ingin memegang-megang mic-nya. Mic-nya. Iya. Jadi Kak Rafiq, ternyata teknologi itu selain bisa mengikuti perkembangan zaman, ternyata bisa menyesuaikan dengan kebutuhan konsumennya. Iya. Nah, biasanya konsumen yang harus, kalau dulu ya tahun 80-an atau 90-an, kita yang harus menyesuaikan gimana cara mengoperasikan yang namanya telegram, kemudian telepon umum. Sekarang gantian, teknologinya yang menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Iya, hebat ya, bisa dibalik sekarang. Nah, termasuk sahabat edukasi pasti sering bertanya-tanya bagaimana sih sebetulnya seorang tunanetra mengetahui rute kemana dia akan pergi. Misalkan Kasena kalau dari kosan ke edukasi gimana sih jalannya, apakah naik angkot kah, naik ojek atau gimana. Nah ternyata itu semua bisa di cek dengan menggunakan smartphone. Iya. Nama aplikasinya apa nih Kak Rafiq? Google Maps. Tapi sebentar nih saya harus ganti voice-nya dulu. Iya, voice-nya ganti dulu. Vokalnya maksudnya. Vokal diganti karena. Jadi bisa dipraktekkan atau dicari melalui smartphone seperti yang sahabat edukasi mungkin sering lakukan. Sama prosedurnya, mengetikkan lokasinya, kemudian secara lengkap diketik dan tinggal di search atau dicari, nanti akan ditampilkan menu-menunya. Bedanya kalau sahabat edukasi menggunakan penglihatan untuk mengecek dan bisa menyaksikan atau melihat juga petanya mungkin. Screen reader ini juga bisa membacakan menu-menu atau arah-arah yang harus kita tempuh sebagai tunanetra. Misalkan dari kosan Kasena itu lokasinya di Pamulang. Kasena mau ke Suara Edukasi, lokasinya di Gedung Pustekom daerah Ciputat. Nah, nanti dijelaskan. Dari daerah Pamulang kita harus jalan ke arah mana, naik mobil apa. Nah, nanti disebutkan oleh screen readernya. Nah, ini Kak Rafiq tadi mengetik apa nih Kak Rafiq? Ya, iseng-iseng ngetik kalau kita mau ke Jakarta Convention Center tuh. Wah. Gimana sih? Dari gitu Ciputat kan? ya? Iya, dari Ciputat. Okay. Kan kita di Ciputat nih adanya. Sebentar. Kita tombol tab. Sebentar. Oke. Jadi ini sedang dicari rute ke Jakarta Convention Center. Kira-kira rutenya kemana nih ya? Dan ini rutenya memilih jalan kaki, naik mobil apa nih Kak Rafiq? Pengemudi di sini. Pengemudi, berarti kita menggunakan kendaraan sendiri ya. Tunanetra naik motor atau sama temannya nanti ya. Diboncengin nanti ya sama temannya naik mobil atau naik motor. Nah, ya? Google Maps ini bisa menjelaskan lokasi persis, kemudian juga bentuk apa gedungnya itu, apakah hall, aula, ataukah auditorium. Nah, di Jakarta Convention Center ini adalah bentuknya auditorium. Jadi sudah dicek-cek sama Kak Rafiq. Sudah ketemu kah Kak Rafiq? Bentar. Google Maps. Nah, mulai dari awal dia ternyata mempraktekkan bagaimana cara mengoperasikan Google Maps ini. Navigasinya masih sama sahabat edukasi dengan menggunakan ini dia jempol. Nah, ini saya sudah buka menu Maps. Menu Maps ya. Oke. Tombol telusuri. Nah, ini tombol telusuri. Oke. Kotak edit. Nah, kotak edit. Kotak edit. Kotak. Maksudnya kotak edit. Nah, ini bukan jadi kayak orang sana. Kotak edit. Ya, jadi kalau ada kata-kata kotak edit di Android atau di komputer yang menggunakan screen reader, itu artinya di situ bisa jendelanya ada sebuah kolom atau form yang bisa diketikkan sesuatu gitu loh. Oke. Nah, bagi teman-teman yang pengguna screen reader, ya kita memahaminya di situ yang setiap ada kotak editnya harus kita ketuk 2 kali kalau di touchscreen. Tombol telusuri, nah, kotak edit. Kotak edit kita ketuk 2 kali dulu. Menampilkan keypower text. Nah, menampilkan keypower text, so keyboard virtualnya. Oke. Nah, di sini saya akan ketikkan Jakarta Convention Center. Oke. T G H J
Itu sama harus ketuk 2 kali juga supaya hurufnya tampil. Kalau untuk Android lebih cepat, kita telusuri aja jarinya sambil mencari huruf yang kita cari. Nanti setelah ketemu hurufnya, nah ini K, kita angkat jempolnya. Nah, dia langsung tertulis. Oke. Oke. Jakarta A. Telusuri Mulai mengetik. Jakarta. Oke. Tombol hapus. Tombol hapus. Kota edit Sebentar, salah. Wah, ada salahnya bisa. Nanti kalau salah dihapus berarti Iya, grafiknya. bisa dihapus. Kita tahu sendiri jadinya. Luar biasa. Ini sistem jarinya menggunakan keyboard 10 jari atau enggak? Ini kan touchscreen Android. Jadi tinggal dicari saja huruf-hurufnya ya. Iya. Oke. Itu aksen vokalnya begitu. Aksen vokal dari screen reader ya, sahabat edukasi. Sudah mulai mengetik. Nah, kita cari sekarang. Oke. Telusuri, kita lepas. Oke. Kita kan di sini soalnya posisinya. Jakarta Convention Center. Nah, langsung mencari. Tombol simpan tidak, tombol telusuri. Oh, itu ada pilihan-pilihannya juga ya. Tombol hapus. Tombol hapus. Tombol pindahkan ke lokasi. Oke. Jakarta Convention Center. Oke. Sudah nemu. Diluaskan untuk melihat informasi tab Jakarta Convention Center. 4. Oke. Tombol tambah, kategori. Nah, kategorinya auditorium. Dia menjelaskan bahwa Jakarta Convention Center ini sebuah bangunan auditorium gitu yang bisa digunakan untuk acara-acara gitu. Bukan museum, bukan pasar gitu. Iya, ini jelas. Terus hebat ya. Jam buka. Oh, diterangkan juga jam bukanya ya. Nah, di sini jam bukanya office hour-nya jam 8 sampai jam 17. Jam 00. Jam 08.00. Oh. Iya, diperjelas sama ini Bang Charlie bisa kalau mendengarkannya ini. Geringang ngantuk. Terus Jalan Gatot Subroto. Itu alamatnya ya. Nah, alamatnya dikasih tahu juga, Jalan Gatot Subroto. Tombol telepon. Nah, begitu. Sekarang coba kita ke rutenya. Tombol 21 foto. Tombol tambahkan foto. Tombol ringkasan. Tombol ringkasan ulasan 4,1. Tombol tambahkan ulasan dengan tombol. Banyak menunya. Tombol tambahkan 21 foto. Oh, banyak tadi. Foto aja foto. Jadi ini kayaknya mungkin foto-foto ininya kali ya. Jadi rute itu menunjukkan arah ke Jakarta Convention Center. Ya, nanti kilometernya atau apanya gitu ya Kak Rafiq ya. Betul. Yang jelas adalah ini bisa menjelaskan kepada tunanetra bahwa dengan menggunakan smartphone dengan aplikasinya Google Maps ini, tunanetra pun tidak kesulitan untuk mencari alamat kemana tempat tujuannya gitu. Jadi maps itu Google Maps. Waduh. Wah, enggak juga, tapi tetap kita butuh pendamping juga kalau kemana-mana. Lebih efektif ya. Iya. Kak Rafiq, menjelang di akhir perjumpaan kita nih, Kak Rafiq ada pesan yang ingin disampaikan mungkin, atau tips-tips bagaimana cara kita bersosialisasi atau berkomunikasi dengan tunanetra, Kak Rafiq? Ya, yang pasti dari Kartunet berharap sahabat edukasi dimanapun berada bisa merubah pola pikir tentang penyandang disabilitas, bahwasannya disabilitas itu bukan satu hal yang diinginkan oleh semua orang gitu ya. Siapapun juga nggak akan ada yang mau gitu. Cuma kalau sudah terjadi itu sudah menjadi takdir Tuhan kan. Dan bukan berarti ketika takdir itu sudah terjadi kita tidak bisa menerimanya dengan tulus gitu. Sebetulnya Tuhan sedang menguji kita bahwasannya ketika kita diberikan keterbatasan bukan berarti kita tidak bisa apa-apa. Justru harusnya kita mencari sesuatu jalan-jalan lain yang sebetulnya belum tentu orang tahu bahwa itu bisa kita manfaatkan untuk mengatasi keterbatasan kita gitu. Kayak gitu. Oke, sahabat edukasi, kalau dari Kasana berhubung hari ini kita ngebahas tentang teknologi yang aksesibel buat tunanetra, Kartunet menantang sahabat edukasi sekalian nih, ditantang sama Kartunet untuk membuat
tulisan atau esai yang berhubungan dengan peluang teknologi yang aksesibel bagi tunanetra. Tulisan sahabat edukasi boleh dikirim langsung atau dipost ke kartunet.co.org. Oh ya, .or.id bisa diposting langsung di sana. Tulisannya standar Times New Roman, kemudian ukurannya 12 poin. Nah, tema kali ini atau minggu ini membahas tentang peluang teknologi aksesibel bagi tunanetra. Sebebas-bebasnya boleh ungkapkan opini sahabat edukasi, dan nanti tentunya bakal ada hadiah yang menarik. Nah, ini hadiahnya. Hadiahnya ini. Udah asik-asik aja Bang cari. udah nyari-nyari kesempatan. Oke, demikianlah, terima kasih yang sudah menyimak dari pukul 14.30 tadi bersama sahabat Kartunet. Kasana di sini dan Kak Rafiq di sini. Iya, juga ditemani oleh Bang Charlie. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dimaafin. Untung dimaafin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Baru saja Anda mengikuti Kartunet, karya tunanetra, wadah bagi penyandang disabilitas netra untuk saling berbagi dan memberi inspirasi. Sampai jumpa Kamis depan, pukul 2 siang di Suara Edukasi.